Selamat malam, Suster. Selamat malam, Bu Yurce, dan semua pendoa yang terkasih. Kita Malam. berkumpul kembali malam ini ya. Ya, tadi diputeri video tersebut hanya ingin menunjukkan betapa Tuhan mengasihi setiap ciptaan di dunia ini ya. Tidak terkecuali sampai ikan juga diberikan hati yang penuh kasih terhadap anak-anaknya. Lihat tadi, ikan tersebut bisa memelihara telur-telur ikan itu di dalam mulutnya sampai 50 hari lamanya baru dia lepaskan dari mulutnya supaya ikan-ikan itu bisa hidup. Betapa begitu mendetailnya Tuhan menciptakan ciptaan di bumi ini. Tidak ada yang lepas dari penglihatannya. Itu adalah ini hanya untuk ikan. Bagaimana dengan kita manusia sendiri adalah ciptaan yang menyerupai dirinya. Kita lihat di dalam kitab Ulangan bab 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jelas sekali di sini kita melihat betapa Tuhan telah menjaga, memberikan kekuatan kita dari kitab Perjanjian Lama hingga ke Perjanjian Baru. Jadi di sini saya ada ambil suatu kutipan dari seorang mistik abad ke-16 ya, yaitu Santo Johannes dari Salib ya. Pernah menulis bahasa pertama Tuhan adalah keheningan. Jadi kita melihat tadi ya, the silent love of Father ya. Jadi itu dalam keheningan kasih Tuhan, di mana segala sesuatu yang lain, terjemahan dari seorang terapis Thomas Keating ya, menuliskan segala sesuatu yang lain adalah terjemahan yang buruk ya, untuk memahami bahasa ini. Ketika kita harus belajar diam dan beristirahat di dalam Tuhan. Jadi kita ini harus belajar diam dan beristirahat di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang suka hening ya. Bahasa utamanya adalah hening. Saat kita mendengar keheningan Tuhan dan merasakan ketidakhadirannya, percayalah pada kehadirannya. Kadang kita bisa merasa, di mana Tuhan? Kenapa tidak terasa Tuhan itu ada bersama kita? Kadang kita tuh merasakan kehilangan kehadirannya. Sesungguhnya Tuhan ada di sana dan tidak pernah meninggalkan kita. Kecuali oleh dosa-dosa kita sendiri, maka kita merasa kita terpisah dari dirinya. Jadi kita kembali mengingat ya, betapa besar kasih Tuhan yang begitu silence, diam, tapi ia merencanakan segala sesuatunya dengan begitu sempurna. Kita kembali ingat kepada cerita yang pernah saya cerita yang lalu, dari tulisan seorang pastor, Father Mike Onslow itu ya, yang memberikan kita suatu refleksi bahwa kita betapa besar kasih Tuhan kepada kita ya. Saya merenungkan kembali dari Tuhan menciptakan manusia hingga akhirnya berjalanlah perjalanan waktu sampai perjanjian baru, di mana rencana Tuhan begitu bagus, indah, dengan memberikan dari Santa Elizabeth dan
Zakaria, maka lahirlah Santo Johannes Pembaptis ya. Nah, dari situ hadir Santa Maria yang dimana adalah putri dari Santa Anne dan Joachim. Dan Santa Maria, Bunda Maria ini adalah bunda yang terlahir tidak bernoda. Sehingga dia direncanakan untuk melahirkan putra Allah. Jadi dari sana Bunda Allah ini, yaitu Bunda Maria, yang telah dipersiapkan dari dini, dari awal ya, sehingga dia bertemu dengan Santo Joseph, di mana Joseph juga adalah pria yang telah disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi ayahnya Yesus di bumi ini. Persiapan yang begitu luar biasa yang telah disiapkan oleh Tuhan dalam cerita yang begitu indah, di mana kedua-duanya tidak mengerti bahwa Yesus akan lahir dengan bagaimana caranya. Jadi dari berita yang disampaikan oleh Malaikat Gabriel kepada Bunda Maria bahwa ia akan mengandung, dan juga berita yang disampaikan kepada Santo Yosef yang terkejut mendengar bahwa Bunda Maria telah hamil. Dan dalam keadaan yang begitu rupa, akhirnya Tuhan bekerja dengan caranya. Itu cerita sudah pernah kita cerita sebelumnya ya, di waktu-waktu yang lalu. Saya tidak ulangi lagi, sampai akhirnya Yesus dilahirkan di palungan. Nah, ini yang akan saya ulangi kembali. Yesus lahir di palungan ya, adalah suatu rencana yang begitu indah sesungguhnya kalau kita refleksi kembali mengenai cinta dari Allah Bapa kepada kita semua yang sudah ada di dalam cerita dari awal hingga ke kayu salib. Begitu indah cerita ini. Jadi palungan itu ya di dalam tulisannya Santo Lukas ya, dia menempatkan nilai yang sangat tinggi pada Ekaristi. Ekaristi adalah puncak untuk kita, di mana Yesus memberikan nyawanya untuk keselamatan hidup kita. Jadi dalam tulisan Santo Lukas menempatkan nilai yang sangat tinggi pada Ekaristi, dan itu adalah titik penekanan utama yang terjalin ke dalam jalinan Injilnya dari awal hingga akhir. Dari Lukas, bab 2 ayat 7 ya, dituliskan, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dalam lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Palungan disebutkan 2 kali di ayat 12 dan 16. Palungan adalah tempat makan hewan. Itu terbuat dari kayu atau batu, terletak di atas tanah atau lebih tinggi sedikit di atas tanah ya, dan berisi jerami atau biji-bijian untuk ternak, kuda, keledai, dan hewan lainnya. Ini tidak terlalu bersih dan seringkali dingin dan lembab. Kembali kita bertanya, ibu mana yang akan menempatkan bayinya di palungan? Tentunya ia akan menggendong anaknya yang baru lahir dalam pelukannya atau membaringkannya di tempat tidur ya, tempat tidur bayi. Tapi pada saat itu karena situasi yang tidak memungkinkan mereka mendapatkan tempat penginapan, sehingga mereka harus menerima apa adanya saat itu, terlahir di palungan. Ini cerita ini sangat menarik sekali. Jadi kenapa dilahirkan di palungan? Itu adalah tempat yang sangat paling hina, paling rendah. Ternyata tempat itu adalah tempat yang bisa didatangi oleh
semua orang, tidak terkecuali siapapun. Sampai sang raja juga bisa datang ke tempat itu. Tapi kalau misalnya terlahir di hotel ya, saya kira para gembala juga susah untuk memasuki hotel atau tempat penginapan yang mewah. Jadi memang sudah tertulis bahwa Yesus terlahir di palungan, dan artinya itu adalah palungan. Di dalam Lukas berharap kita bertanya, mengapa bayi Yesus ada di palungannya? Itu hewan-hewan mendekati palungan kapan saja, siang dan malam. Untuk makan, peternak prihatin dengan hewan-hewannya dan sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa akan ada makanan di palungan setiap saat, sehingga hewan-hewannya itu cukup makan dan sehat dan kuat. Itu artinya palungan ya, untuk gembala yang baik memperhatikan piaraannya ya. Para gembala mewakili orang-orang di mana-mana. Dan saat hewan-hewan mendekati palungan untuk mencari makan, para gembala mendekati palungan untuk memanjakan mata mereka melihat Yesus yang terbaring di atas palungan tersebut. Bayi di palungan akan menjadi orang yang memberi makan jiwa mereka, baik dengan firman-Nya maupun ekaristi. Pesta perjamuan besar tubuh dan darahnya. Jadi bayi kecil ini, Yesus yang terlahir di palungan, itu akan menjadi orang yang memberi makan kepada jiwa-jiwa melalui firman dan ekaristi. Itu pada waktu perjamuan terakhir, itu ia menyerahkan dirinya. Palungan pada hari Natal mengantisipasi meja pada perjamuan terakhir. Jadi dari awal, palungan telah mengantisipasi menjadi meja perjamuan terakhir. Dan sebagai pemilik hewan, memastikan bahwa hewannya akan diberi makan yang cukup untuk memenuhi kesehatan fisik mereka. Bayi Yesus akan memberi makan domba-dombanya untuk menyediakan kesehatan spiritual mereka. Jadi, Yesus yang terlahir sebagai bayi, inilah yang akan memberi makan untuk domba-dombanya, untuk kesehatan spiritualitas kita. Berarti kita semua adalah domba-dombanya, yang hari ini kita bisa menikmati perayaan Ekaristi. Jadi Yesus adalah gembalanya. Palungan memulai tema makan atau perjamuan yang muncul beberapa kali di seluruh Injil Lukas ya. Jadi hanya Lukas yang menyebutkan bahwa murid-murid Yesus makan dan minum. Itu ada di Lukas bab 5 ayat 33. Lukas sendiri memiliki dua perumpamaan perjamuan, yaitu perumpamaan tentang parah tamu di perjamuan, ada di Lukas bab 14 ayat 7 sampai 14, dan pesta besar Lukas bab 14 ayat 15 sampai 24. Keduanya menantikan perjamuan terakhir dan selanjutnya ke perjamuan abadi di surga, yaitu Lukas bab 22 ayat 30. Lukas juga melaporkan bagaimana Lewi memberikan perjamuan untuk Yesus. Ya, ada tertulis di Lukas bab 5 ayat 29-nya. Dan bagaimana Yesus secara ajaib memberi makan 5.000 orang. Di Lukas bab 9 ayat 10 sampai 17.
Jadi dimulai dengan palungan, semuanya mengarah ke perjamuan terakhir. Bayi di dalam palungan adalah orang yang akan mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku. Ada di Lukas bab 22 ayat 19. Dan cawan anggur ya, dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Jadi Lukas bab 22 ayat 20. Dan ingin dan menyediakan makanan rohani yang berkelanjutan, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk melakukannya. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Bab Lukas 22 ayat 19b. Jadi yang kita terima hari ini adalah institut Ekaristi yang dibentuk oleh Yesus pada Last Supper, perjamuan terakhir sebelum ia ditangkap. Maka kita mempunyai Ekaristi yang dibentuk, yang di foundernya adalah Yesus sendiri. Jadi kemudian Yesus menunjukkan kepada mereka bagaimana memperlakukan kembali Ekaristi ketika dia memecahkan roti dengan 2 muridnya pada Minggu Paskah malam. Itu di Emmaus ya, bab 24 Lukas ayat 30. Jadi kita mempunyai Ekaristi hari ini karena kasih Allah Bapa kepada kita dengan menyerahkan putranya satu-satunya untuk kita semua, untuk penyelamatan diri kita. Dari cerita awal Yesus di palungan sampai akhir ia harus wafat di kayu salib. Dari situ kita ada jalan kehidupan dan keselamatan. Jadi kita melihat betapa besar belas kasih Allah Bapa kepada kita di dalam keheningan kasih-Nya yang tidak terbatas. Merencanakan segalanya begitu sempurna ya. Sampai binatang pun juga begitu sempurna. Bagaimana mereka mengasihi anak-anaknya, ciptaannya. Kalau kalian bisa melihat dari itu ya, video-video yang begitu indah, bagaimana binatang begitu mengasihi anak-anaknya, sekalipun ia binatang buas. Selalu ingat ciptaan Tuhan itu adalah indah dan sempurna. Jadi sampai binatang pun mereka bisa mengasihi anak-anaknya sendiri, bisa menolong anak dari binatang lain juga. Mereka mempunyai kasih. Tetapi mereka hanya membunuh. Ingat, binatang itu hanya membunuh, hanya memakan. Binatang yang mereka kejar mangsa adalah untuk kehidupan mereka. Mereka butuh makan. Jadi mereka kalau mengejar binatang, menangkap atau membunuh itu karena mereka semata-mata harus mencari makanan untuk diri dan anak-anaknya. Jadi mereka tidak membunuh, mencari mangsa untuk jadi mainan, tidak pernah. Itu ciptaan Tuhan luar biasa. Maka kita hari ini kita melihat kembali betapa kita sedih melihat manusia-manusia yang tidak mempunyai perasaan hati, yang bisa semena-mena membunuh manusia-manusia, di mana mereka hanya membunuh hanya karena emosional, hanya karena tidak mengerti perasaan apa yang ada dalam diri mereka. Sampai bisa menusuk-nusuk, nancap-nancap, sampai tidak mempunyai perasaan apapun. Maka tugas kita itu harus berdoa terus untuk pertobatan manusia-manusia yang tidak mengenal kasih Tuhan ini. Jadi kita perlu menemukan Tuhan
dan dia tidak dapat ditemukan dalam kebisingan dan kegelisahan. Tuhan adalah sahabat keheningan. Tulisan dari Santa Teresa ya, dari Kalkuta. Dalam keheningan hati, Tuhan berbicara. Jika kita menghadapi Tuhan dalam doa dan keheningan, Tuhan akan berbicara kepada kita. Maka kita akan tahu bahwa kita bukan apa-apa. Hanya ketika kita menyadari ketiadaan kita, diri kita, kekosongan kita, Tuhan dapat mengisi kita dengan dirinya. Jiwa doa adalah jiwa yang sangat hening. Hening. Jadi kita tuh diminta supaya bisa duduk diam dan melihat dunia di sekitar kita. Perlu waktu seumur hidup untuk mempelajarinya, tidak semudah itu. Sepertinya kita kalau pelajari kembali hanya orang-orang tua yang bisa duduk bersebelahan dan tidak mengatakan apa-apa dan masih merasa puas. Tapi kalau kaum muda, mereka sudah tidak sabar, duduk berdiam diri, dan kadang mereka suka memecahkan kesunyian. Itu sia-sia karena keheningan itu murni ya. Diam itu suci. Ini menyatukan orang karena hanya mereka yang nyaman satu sama lain yang dapat duduk tanpa berbicara. Jadi kita itu harus memperoleh setiap hari saat hening. Saat hening itu kita butuh untuk jiwa kita masing-masing. Baik orang tua maupun anak-anak muda, coba belajar untuk duduk berdiam diri, untuk hening, untuk mencari Tuhan dalam keheningan. Jadi Tuhan itu berbicara dalam keheningan hati. Jadi mendengarkan adalah awal dari doa. Jadi ingat doa kita itu kan ingat selalu kita bisa memanjatkan doa kepada Tuhan, tapi ada saat yang indah Tuhan juga ingin sekali berbicara dengan kita dan ingin juga menyampaikan dari hatinya apa-apa yang Ia butuhkan untuk kita masing-masing. Jadi di mana jika kita menghadapi Tuhan dalam doa dan keheningan, Tuhan akan berbicara kepada kita. Hanya ketika kita menyadari ketiadaan kita, kekosongan Tuhan, kekosongan kita, Tuhan dapat mengisi kita dengan dirinya, yaitu doa hening. Kita perlu melatih diri kita untuk menjadi tenang secara teratur, damai dalam keheningan kasih Tuhan. Jadi ini ada tulisan yang bagus ya, dari Santa Faustina, sesudah komuni ya, tulisan dari Bacaan Harian 498. Aku melihat Yesus seperti biasa, dan Ia mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Sandarkanlah kepalamu pada bahuku, beristirahatlah, dan pulihkanlah kekuatanmu. Aku senantiasa menyertaimu. Katakanlah kepada sahabat hatiku bahwa aku menggunakan ciptaan-ciptaan yang sedemikian rapuh untuk melaksanakan karyaku. Tidak lama kemudian, rohku dikuatkan dengan kekuatan yang ajaib. Katakanlah kepadanya bahwa aku telah membuat dia melihat kelemahanmu ketika engkau mengaku dosa, untuk menunjukkan kepadanya siapa dirimu sebenarnya. Jadi Yesus berbicara langsung kepada Santa Faustina ya, bahwa ini yang dia sampaikan untuk pada Bapak pengakuan dosanya. Jadi kita ini kalau ingin berjalan di dalam jalan kekudusan, kita harus coba membuat diri kita mempunyai waktu sesaat untuk bersama Yesus. Ini ada tulisan yang bagus yang saya kutip ya,
Ini tulisan dari Santo Johannes dari salib ya. Nah, saat duduk kita beradorasi pada Tuhan Yesus, yang paling kita butuhkan untuk membuat kemajuan adalah berdiam diri di hadapan Tuhan yang agung ini. Dengan selera kita dan dengan lidah kita, karena bahasa yang paling didengarnya adalah cinta yang diam. Itu dari Santo Johannes dari salibnya. Duduk diam bersama Tuhan, kita sering menjadi tantangan bagi kita. Tetapi seperti yang diingatkan oleh Santo Yohanes dari salib ya, itu adalah praktek yang perlu. Kita perlu praktek. Kesibukan kita sehari-hari membuat pikiran kita meluap dengan gangguan dan imajinasi yang sulit untuk diabaikan. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba luangkan waktu untuk hari ini, untuk berlatih diam, mulai dari yang kecil, 5 menit, 10 menit, dan seterusnya. Temukan tempat yang tenang, sapa Tuhan kita. Katakan kepadanya bahwa Anda ingin duduk dengan tenang bersamanya dan meminta bantuannya ketika Anda mulai. Jangan putus asa dengan gangguan. Itu hanya membuat mereka lebih hadir dalam pikiran Anda. Biarkan saja mereka berlalu dan bertahan untuk waktu yang Anda tetapkan. Setelah itu selesai. Terima kasih Tuhan atas karunia-Nya. Dan lanjutkan lagi dengan doa-doa biasa. Seperti apapun kedalaman keheningan kita semua ya, akan meningkat dengan latihan. Perlu dilatih. Cobalah jadikan itu kebiasaan sehari-hari dari kita. Jadi dari situ kita bisa mendengar Tuhan berbicara, Tuhan yang menunggu kita dengan penuh kasih, Tuhan yang ingin menyapa kita. Jadi ini Santa Faustina mengatakan, jiwa yang banyak bicara tidak memiliki kebajikan esensial dan keintiman dengan Tuhan. Kehidupan batin yang lebih dalam salah satu kedamaian lembut dan keheningan di mana Tuhan berdiam. Tidak mungkin dilakukan. Jiwa yang belum pernah merasakan manisnya keheningan batin adalah jiwa yang gelisah yang mengganggu kesunyian orang lain. Jadi, jika kita berpikir tentang hubungan yang intim yang kita miliki dalam hidup kita, keluarga kita, teman kita, pasangan kita, kita dapat segera mengenal bahwa keintiman di sana dibangun selama bertahun-tahun ya, yang diinvestasikan dalam mendengarkan yang dalam dan benar. Mendengarkan secara mendalam perlu berada pada level lain bersama jika kita ingin mencapai keintiman. Kita tidak bisa begitu saja membungkamkan lidah kita, meskipun ini adalah permulaan. Kita harus membungkamkan dialog tentang ego, kita sendiri yang membuat kita tuli terhadap kebutuhan, keinginan, dan rasa sakit yang mendasari orang yang kita cintai. Ini seringkali bahkan tidak dikomunikasikan dengan kata-kata, tetapi dalam tindakan, ekspresi wajah, atau bahkan dalam hal-hal yang tidak terucapkan. Keintiman yang dalam membutuhkan pendengaran yang mendalam dalam kehidupan pribadi dan dalam kehidupan spiritual kita. Marilah kita berusaha untuk mengembangkan tingkat keintiman ini tidak hanya dengan mereka yang telah diberkati dalam hidup kita, tetapi dengan Dia, Tuhan Yesus, yang telah memberikan mereka kepada kita. Sebenarnya, kedalaman keintiman kita dengannya membuat kita lebih mampu untuk mencintai orang-orang di sekitar kita. Jadi, apa yang kita tunggu? Marilah kita berjuang untuk merasakan manisnya keheningan batin dan membawa buah dari kedamaian hati kita kepada semua orang di sekitar kita.
Saya kira malam ini cukuplah kita sampai sini dulu. Sebenarnya ada lagi satu yang dari Habakuk. Ya udah, nggak apa-apa deh. Sampai sini dulu ya. Karena udah 9:15 di Indonesia. Mungkin terakhir ya saya bacakan ya. Tuhan ada di bait sucinya. Biarlah seluruh bumi berdiam diri di hadapannya. Itu Habakuk bab 2 ayat 20 ya. Selain membangun keintiman dengan Tuhan, keheningan memberi kita ruang untuk menyembahnya. Tuhan tidak terlukiskan dan hati manusia kita yang terbatas tidak dapat mulai memahaminya. Ketika kita duduk diam di hadapannya, kita berserah diri pada kenyataan ini dengan cara yang unik. Dengan rendah hati mengakui kelemahan, pemahaman, dan bahasa manusia, kita secara alami mulai merenungkan kesempurnaan, cinta, belas kasih, keadilan, kemuliaan, keberadaan Tuhan. Menyadari bahwa kita tidak menambahkan apa-apa kepadanya. Namun kita diundang untuk berhubungan dengannya. Ini adalah pengalaman yang sangat merendahkan hati dan sangat bermanfaat bagi kita. Saya kira untuk malam ini sampai sini dulu. Terima kasih. Semoga kita bisa menjalin hubungan yang indah bersama Tuhan Yesus melalui adorasi. Itulah membuktikan bahwa Tuhan menunggu kita untuk mendengarkan kita dan menyampaikan pesan kasih-Nya untuk diri kita masing-masing. Saya kembalikan kepada Ibu Yurce. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu Cynthia atas renungan yang mendalam pada malam hari ini. Saya hanya mau rangkum sedikit ya Bu, bahwa the silent love of Father yang seperti kita lihat dan tonton di video tadi, itu memang menggambarkan Allah Bapa yang begitu mengasihi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita dan membiarkan kita. Dan seperti Ibu Cynthia katakan, dikutip dari Santo Yohanes dari Salib, sebuah cinta yang diam. Oleh karena itu mari kita belajar diam, mari kita belajar beristirahat dalam diam dan hening. Doa adalah jiwa yang sangat hening. Doa yang hening itu untuk mencari kehendak Allah. Doa yang hening menyegarkan jiwa kita. Jadi mungkin kita bisa mencari saat-saat hening bersama Tuhan, apakah itu di pagi subuh ataukah di kapan saja waktu yang kita rasakan bisa membuat suasana hening kita bersama dengan Tuhan. Mari kita coba buat dalam keseharian kita. Saya ada kutipan sedikit juga Bu Cynthia dari Santa Teresa Avila, yaitu sebab doa batin menurut pandanganku adalah tak lain daripada percakapan akrab antara dua orang sahabat. Berarti seringkali kita tinggal atau menyendiri bersama dia yang kita tahu mencintai kita. Itu sangat dalam. Jadi mari kita coba alami kasih Bapa yang diam itu dalam kehidupan keluarga kita dulu yang terutama. Dan saya percaya malam hari ini renungan dari Ibu Cynthia akan menetap dalam pikiran kita, dalam hati, dan kita akan melakukannya.
Terima kasih Bu Cynthia. Mungkin karena mengingat waktu, kita tidak adakan tanya jawab ataupun sharing iman. Tapi besok